lalu apa sih manfaat peserta tax amnesty mengikuti program pengungkapan sukarela ini, Kak? Yaitu sebesar 200% dari pajak penghasilan yang kurang dibayarkan. Kalau misalkan DJP menemukan harta Halo kawan pajak, selamat datang di Si Tanjak, siniar tanya jawab pajak. Bersama saya Melza, untuk edisi Si Tanjak kali ini kita akan kembali membahas mengenai program pengungkapan sukarela. Di edisi sebelumnya kita sudah berkenalan dengan program pengungkapan sukarela ini secara umum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai program pengungkapan sukarela kebijakan 1. Nah, di sini kita udah bersama narasumber kita, yaitu Kak Aci. Halo Kak Aci. Halo lagi. Kabar sehat kan, Kak? Sehat, alhamdulillah. Yuk, kita langsung aja nih tanya-tanya. Apa sih, Kak, ruang lingkup dari PPS Kebijakan 1 ini? Nah, ruang lingkupnya untuk PPS Kebijakan 1 yaitu pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang kurang atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak yang biasanya kita dulu sebut tax amnesty. Nah, itu adalah orang wajib pajak orang pribadi dan badan yang dulu ikut program tax amnesty. Baik, ini sudah pernah dijelaskan juga ya kawan pajak pada podcast edisi sebelumnya. Iya. Nah, kalau untuk objek PPS Kebijakan 1 ini apa ya, Kak? Nah, objeknya udah pernah dibahas juga ya. Iya. Nah, supaya lebih jelas lagi kita ulang, yaitu objek untuk PPS Kebijakan 1 ini adalah harta bersih per 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program tax amnesty. Oh gitu ya, Kak. Berapa sih tarif PPh final yang harus dibayar, Kak? Nah, tarifnya ini untuk kebijakan 1 ada 3. Tarif yang tertinggi adalah 11% untuk pengungkapan harta yang berada di luar negeri. Misalkan kita punya harta di luar negeri, mau kita ungkap, tarifnya 11%. Nah, jika ingin mendapat tarif yang lebih rendah, yaitu 8%, harta yang di luar negeri tadi kita alihkan ke dalam negeri, ke Indonesia gitu ya. Nah, tarif 8% ini berlaku juga untuk pengungkapan harta yang berada di Indonesia. Tarif terendah di kebijakan 1 ini adalah 6%, yaitu untuk harta yang diinvestasikan. Investasinya ada 3 nih bentuknya. Yang pertama, kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau hilirisasi biasa disebut. Yang kedua, sektor energi terbarukan. Yang ketiga, surat berharga negara gitu. Oke, jadi wajib pajak tinggal milih aja nih ya, Kak, Iya, mau pakai tarif yang mana. Iya, benar, mau yang tertinggi atau yang terendah begitu. Pertanyaan lagi nih, Kak. Iya. Apakah ada batas waktu untuk mengalihkan dan menginvestasikan harta tersebut? Nah, iya, kan nggak serta-merta ya ketika wajib pajak ingin mengalihkan hartanya langsung dialihkan begitu. Dia DJP memberikan waktu 3 bulan. Kalau untuk pengalihan harta, batas waktunya nanti sampai dengan 30 September 2022. Ada 3 bulan ya. Nah, kalau untuk harta yang diinvestasikan, batas waktunya sampai tahun depan, 30 September 2023. Jadi ada batas pengalihan setahun gitu, dari pengalihan sampai penginvestasian harta setahun dikasih waktu begitu. Baik, jadi wajib pajak diberi waktu nih ya, Kak, iya, untuk benar. mengalihkan harta dan menginvestasikan hartanya di dalam negeri. Nah, apa nih, Kak, yang jadi pedoman untuk menentukan nilai harta yang akan diungkap? Nah, jadi misalkan kita mau mengungkapkan, kita lihat dulu harta kita apa. Nah, untuk kebijakan 1 ada pedomannya, ada 3 pedoman. Yang pertama tuh nilai nominal. Nilai nominal ini dipakai ketika harta yang akan kita ungkap berupa kas atau setara kas. Yang kedua, nilai yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ada 2. Di nilai yang ditetapkan oleh pemerintah ini ada 2 nilai, yaitu NJOP untuk tanah dan bangunan, EJKB untuk nilai jual kendaraan bermotor begitu. Nah, yang ketiga, nilai yang dipublikasikan ada 3. Yang untuk emas dan perak dari PT Aneka Tambang, untuk saham dari Bursa Efek, yang ketiga untuk surat berharga negara yang dan efek bersifat utang atau suku dari PT Penilai Harga Efek Indonesia. Jadi ada ketentuannya ya, Kak, untuk nilai bener. seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, lalu apa sih manfaat peserta tax amnesty mengikuti program pengungkapan sukarela ini, Kak? Jadi ketika kita sebagai peserta tax amnesty ikut PPS, terus diberi manfaat ya, diberi manfaat, kita tidak dikenai sanksi administrasi nih, Melza.
tidak dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud di pasal 18 ayat 3, yaitu sebesar 200% dari pajak penghasilan yang kurang dibayarkan begitu. Jadi sangat besar sanksi administrasinya. Nah, satu lagi yaitu perlindungan data yang bersumber dari SPPH yang wajib pajak laporkan dan lampirannya dan diadministrasikan oleh kita nih, Kementerian Keuangan, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Oke, selain manfaat nih Kak, yang mau saya tanyakan, mungkin kawan pajak juga bertanya-tanya nih, ada konsekuensi nggak ketika peserta tax amnesty tidak mengikuti program pengungkapan sukarela ini? Ya, kalau misalkan DJP menemukan harta, ternyata untuk peserta tax amnesty ada harta nih yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan harta dulu pada saat mengikuti tax amnesty, akan dikenai sanksi administrasi. Nah, ada dua. Yang pertama dikenai PPh final. Di PPh final ini ada tiga tarif ya, untuk badan 25%, untuk orang pribadi 30%, dan untuk WP tertentu 12,5%. Ditambah lagi aset yang kurang diungkap itu dikenai sanksi lagi tadi 200% sesuai dengan pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Tax Amnesty. Wah, rugi sekali ya kalau masih ada rugi, harta banyak sanksi. Iya, kalau ada harta kita per 31 Desember yang belum kita ungkap, kalau kita nggak ngikutin program sukarela ini. Oh ya, tadi kan Kak Aci udah menjelaskan nih terkait dengan tarif. Nah, jika dialihkan Indonesia 8% dan diinvestasikan itu jadi 8%. Kalau 6%. Oh ya, 6%, mohon maaf. Kalau harta tersebut gagal dialihkan nih, Kak. Nah, apa sanksi administrasinya? Ya, walaupun gagal dialihkan, gagal diinvestasikan, pasti ada sanksi administrasi kan, karena kan wajib pajak pertama komitmennya mau mengalihkan. Dia dapat tarif lebih rendah kan gitu, terus diinvestasikan tarifnya juga lebih rendah. Ada tambahan PPh final ketika harta tersebut tidak jadi atau gagal dialihkan dan diinvestasikan. Tarifnya berbeda, wajib pajak itu secara sukarela atau melalui DJP menetapkan melalui SKPKB. Yang pertama, kalau harta luar negeri gagal dialihkan, kalau wajib pajak ketika dipanggil gitu dan dia menanggapi, membayar, mau gitu kan, dia tarifnya 4%. Kalau ditetapkan melalui SKPKB 5,5%. Untuk harta yang gagal diinvestasikan, kalau dia sukarela 3%, melalui SKPKB 4,5%. Dan terakhir, kalau misalkan dia gagal dialihkan dan gagal diinvestasikan, ketika dipanggil nih sama DJP dan dia membayar, dia dikenakan tarif 6%. Tapi kalau misalkan dia tidak menanggapi, DJP akan menetapkan melalui SKPKB dengan tarif 7,5%. Gitu. Banyak tarifnya, jadi gitu banyak, ya, ada tambahan-tambahan gitu ya, benar. Iya. Oke, kawan pajak, sekian pembahasan kita pada edisi kali ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Bersama si Tanjak, kita tahu, sadar, paham, dan peduli pajak. Kawan pajak, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Kanwil DJP Riau dan follow Instagram @pajakriau untuk mengetahui informasi perpajakan terkini. Pajak kuat, Indonesia maju.